Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya yaitu pemrograman web. Di sini saya akan membuat web formulir yang telah disediakan. Nah, di sini juga terdapat beberapa ketentuan-ketentuan web formulir yang akan saya buat. Salah satunya yaitu di sini saya akan membuat menggunakan beberapa bahasa, yaitu minimal kita akan menggunakan HTML dan CSS. Atau nanti kalian bisa menggunakan bahasa-bahasa lainnya seperti JavaScript, Python, PHP atau bahasa-bahasa lainnya ya, teman-teman. Di sini saya akan membuat web formulirnya menggunakan HTML dan CSS-nya saja. Oke, langkah pertama saya akan membuka aplikasi. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, karena di sini saya sudah membukanya, langsung saja saya akan menjelaskannya. Di sini saya menggunakan HTML dan CSS ya, teman-teman. Nah, di sini ada juga bagian gambar-gambar atau background di sini yang akan saya buat, yaitu gambar-gambar yang akan kita inputkan di dalam formulirnya. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan nih dari hasil dari HTML dan CSS saya, yaitu formulirnya yang sudah saya tampilkan di browser. Nah, ini saya buka. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman. Saya akan membuat formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Di sini terdapat background-nya, terdapat gambar, dan juga beberapa logo, kemudian dan juga checkbox, yaitu untuk kita memilih kita akan mengikuti ekstrakurikuler apa saja seperti itu. Nah, kenapa kalian mengikutinya? Seperti itu. Nah, kemudian jika sudah, nanti kita bisa mengirimkannya. Oke, kita kembali lagi pada form di kode HTML-nya. Di sini yang pertama kita akan membuat HTML terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menghubungkan HTML dengan CSS-nya, yaitu dengan cara seperti ini: link, rel, stylish, it. Tipenya kita akan menggunakan teks di CSS-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan itu form Nanda, yaitu form saya. Untuk kepenulisannya sesuai dengan judul form CSS yang sudah kita buat. Nah, kemudian di sini ada body, yaitu untuk menampilkan isi dari sebuah dokumen HTML yang akan kita tampilkan di browsernya. Nah, kemudian di sini saya membuat center yang pertama. Center di sini adalah penempatannya, teman-teman. Penempatannya saya letakkan di tengah. Apa sih yang saya letakkan di sini? Image, yaitu gambarnya. Yang pertama saya membuatkan logo SMK-nya dengan lebarnya yaitu 200 pixel. Di sini saya menempatkannya di tengah. Seperti ini, saya letakkan di tengah. Kemudian div di sini yaitu tempat atau wadah kita untuk menempatkan beberapa elemen atau bagian yang gunanya untuk menunjukkan dan mempermudah pengaplikasian kita atau style kita dengan CSS-nya. Atau nanti kita bisa menggunakan lainnya, yaitu seperti atribut kelas, ID, title, dan lainnya. Nah, di sini H1 di sini yaitu elemen dari HTML yang digunakan untuk
mendefinisikan judul utama dari sebuah halaman web. Karena di sini saya akan menulis judul dari web yang akan saya buat. Di sini saya membuatnya formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Nah, seperti ini saya menuliskannya. Kemudian terdapat juga P. P di sini adalah menunjukkan sebuah paragraf atau paragraf baru. Di sini saya membuatnya center juga untuk memberikan keterangan di bawah dari formulir pendaftaran ekstrakurikuler seperti ini, teman-teman. Nah, lalu form action. Form action di sini adalah sebuah aksi, kemudian method yaitu pengiriman data. Di sini nanti kita akan mengirimkan data yang akan kita tampilkan di browser kita. Kemudian di sini pengelompokan saya membuat baru untuk membuat nama lengkap untuk pengisian datanya. Oke, yang pertama saya membuat nama lengkap. Nah, di sini ada BR yaitu memberikan baris baru. Nah, seperti ini. Seperti memberikan baris baru, kemudian terdapat baris yang akan kita buat selanjutnya. Di sini saya membuat nama lengkap yang pertama. Kemudian saya mengikutkan checkbox. Checkbox di sini seperti ini ya teman-teman, untuk mengisikan data dari formulir kita dari nama lengkapnya. Kemudian BR baris baru seperti ini, baris baru ya teman-teman. Kemudian saya membuat kelas di sini. Kelas, kemudian label. Nah, label di sini itu sebuah judul penamaan, teman-teman. Kemudian saya membuat hobi, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, dan juga email. Ini nanti kita bisa langsung mengcopy dari shortcode sebelumnya ya teman-teman. Nanti kita bisa menyesuaikan dari keperluan dari apa yang kita buat. Nah, jika sudah, kita kembali lagi di shortcode-nya. Kemudian di sini saya membuat checkbox pilihan untuk apa saja sih ekstrakurikuler yang akan kita ikuti, seperti itu. Nah, nanti kita akan membuat checkbox dan alasan mengapa kita memilih ekstrakurikuler tersebut. Oke, nah di sini, kemudian di sini div kelas, kemudian td rospan. TD di sini digunakan untuk membuat kolom di dalam baris tabel di HTML. Nah, sehingga nanti kita akan membentuk sel atau tabel data. Karena di sini saya akan membuat beberapa pilihan untuk ekstrakurikulernya. Nah, kemudian di sini juga ada rospan. Rospan itu sebuah atribut yang akan kita gunakan dalam sebuah elemen pada sebuah sel tabel. Seperti itu, teman-teman. Di sini saya membuat weight yaitu lebarnya 330. Nah, kemudian label yaitu judul penamaannya. Di sini yang pertama saya membuat pilih ekstrakurikuler atau pilihan ekstrakurikuler. Di sini kita harus memilih apa saja ekstrakurikuler yang akan kita ikuti, seperti itu, pilih ekstrakurikuler. Kemudian saya akan membuat checkbox seperti ini untuk menampilkan checkbox yang pertama, yaitu dari tari daerah atau saman.
Kemudian di bawah ini, di bawahnya saya baru memberikan label baru, yaitu tari daerah atau saman, seperti itu teman-teman. Kemudian BR yaitu bisa dibilang pemberian baris baru. Pemberian baris baru di sini kita akan membuat futsal, pemilihan futsal, text box dan futsal, dan seterusnya. Nanti kita juga bisa langsung mengcopy shortcode sebelumnya, kemudian kita mengganti nama, penamaan judul yang akan kita buat. Penamaan untuk pemilihan dari ekstrakurikuler. Kemudian di sini jika kita sudah semuanya, kita buat BR baris baru. Kemudian TD di sini yaitu untuk membuat kolom atau kolom dalam baris tabel. Seperti itu penutupnya teman-teman di sini. Kemudian div kita akan mengkelompokkannya baru, yaitu untuk membuat alasan kenapa sih kita memilih ekstrakurikuler tersebut. Kemudian di sini BR baris baru, text area. Nah, text area di sini nanti akan muncul seperti ini teman-teman, text areanya. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa menentukan seberapa banyak. Kenapa saya memilih ekstrakurikuler tersebut? Karena kita memilih berapa ekstrakurikuler seperti itu. Tapi di sini keterangannya kita boleh memilih lebih dari ekstrakurikuler, tapi harap memilih ekstrakurikuler dengan mencentangnya di checkboxnya ya, di kotak yang sudah tersedia ini checkboxnya. Nah, kenapa nanti kita memilih ekstrakurikuler tersebut? Nah, jika kalian memilihnya lebih dari satu kan banyak. Nah, nanti kita bisa memberikan seberapa banyak, mengapa saya harus ketentuan-ketentuan mengikuti ekstrakurikuler tersebut agar kita bisa di ACC tuh sama pembina ekstrakurikulernya. Karena biasanya ekstrakurikuler itu jamnya ada yang bersamaan tapi berbeda tempat. Nah, nanti kita bisa membuat perbandingan waktu. Jadi nanti kita bisa memilihnya dengan checkbox. Nah, kemudian di sini setelah alasan mengapa kita memilih ekstrakurikuler, saya mengelompokkannya lagi. Di sini saya membuat keterangannya setelah tadi ya teman-teman yang saya sebutkan tadi. Setelah di sini setelah text area ini, kemudian kita membuat baris baru untuk membuat keterangan boleh memilih lebih dari satu ekstrakurikuler, tapi kita bisa menceklis salah satu kotak dari ekstrakurikuler yang akan kita pilih. Saya membuat lagi di sini kapan formulir ini dikirimkan atau pernyataan formulir ini kalian kirimkan nantinya, atau bisa jadi disetujui orang tua atau wali kalian nanti. Di sini saya membuat tempat dan tanggal, bulan serta tahunnya. Kemudian saya membuat tabel. Lalu di sini TR di sini berfungsi untuk membuat baris pada tabel, yaitu tabelnya row ya teman-teman. TD itu seperti sebelumnya. TD digunakan untuk membuat kolom di dalam baris tabel di HTML, sehingga nanti akan membentuk sel yaitu tabel atau data. Di sini datanya yaitu menyetujui orang tua atau wali. Di sini BR baris baru, kemudian
Width atau lebarnya saya membuat 350. Color ini warnanya, warna dari teks black, saya menggunakan warna hitam. Kemudian nama jelas. Titik, saya membuat kolom atau baris baru untuk membuat tabel data. Di sini saya membuat untuk calon peserta. Tadi untuk orang tua atau wali, di sini untuk calon peserta. Sama seperti sebelumnya, nanti kalian bisa mengcopy dari data sebelumnya untuk mempercepat pengerjaan formulir kita. Seperti itu teman-teman. Kemudian TD, TR, kita membuat baris pada tabel. Nah, di sini saya membuat tabel button atau tabel submit untuk yang berfungsi nanti untuk mengirim formulir yang sudah kita isi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke form CSS-nya. CSS-nya ini adalah untuk mempercantik tampilan dari formulir kita, teman-teman. Nah, di sini saya membuat background-nya dari CSS. Karena di sini sudah saya inputkan. Sebentar. Karena tadi sebelumnya folder pada di sini saya sudah membuat background untuk form ekstrakurikulernya untuk menginputkan gambarnya untuk menjadikan sebuah background. Di sini saya membuat backgroundnya tidak ada perulangan, fix. Kemudian size-nya saya membuat cover, teman-teman. Nah, di sini untuk tanggalnya tadi formnya saya membuat margin left-nya yaitu di sebelah kiri dengan 380 pixel. Button di sini tadi untuk membuat tombol submit-nya untuk pengiriman data. Di sini saya menggunakan color marginnya di atas, top di atas 400 pixel. Kemudian color di sini menggunakan warna putih, yaitu color dari teksnya ya teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat padding atau lapisan, terus jumlah situ. Kemudian border radius, background biru. Seperti ini saya membuatnya backgroundnya biru. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kayak ini saya menyesuaikan untuk memodifikasi formulirnya ya teman-teman, untuk mempercantik tampilan CSS-nya. Untuk mempercantik tampilan HTML-nya kita menggunakan CSS-nya. Nah, di sini saya menggunakan button-nya, di sini transform atau scale. Nah, di sini menggunakan button, transform, scale, nah, dan juga box, width, height, margin left-nya. Ini ukurannya ya teman-teman. Penempatannya box shadow di sini saya menggunakan warna hitam. Nah, ini box shadow-nya saya menggunakan warna hitam ya teman-teman. Di sini adalah pembagian H1 tadi, yaitu dokumen dari HTML-nya. Di sini saya menggunakan center, yaitu di tengah-tengah. Seperti itu. Dan ini padding topnya atau lapisannya kita menggunakan 22 pixel. Nah, ini adalah modifikasi dari HTML-nya. Satu di sini saya memodifikasi pengisian nama lengkap, kelas, hobi, jenis kelamin, dan data-data lainnya. Ini ukuran yang saya buat. Kemudian text box white, yaitu lebarnya 470 pixel.
Kemudian alasan, lebarnya saya membuat 470, seperti itu. Buat itu lebarnya ya teman-teman. Kemudian ekstrakurikuler, email. Nah, dua di sini adalah penempatan kedua saya. Nah, seperti itu. Biar kita saat ini adalah ukuran yang sudah saya modifikasi pada form web yang sudah kita buat. Penampilannya ya teman-teman. Nah, di sini ada ekstra. Jadi itu tanda tangan. Nah ini sebenarnya ini kalian nanti bisa mengisinya terserah kalian atau menyesuaikan dari shortcut HTML-nya ya teman-teman. Seperti itu. Garis, di sini saya membuat garis untuk garis di sini untuk saya membuat penempatan tanda tangannya ya teman-teman. Mulai dari warna, kemudian border di sini adalah pembatasan garisnya saya membuat 2 pixel. Kemudian lebarnya saya membuatnya 100 pixel. Float ini saya membuatnya di sebelah kiri. Marginnya saya membuat 50 pixel. Kemudian top atau di atas saya membuat 100 pixel. Posisinya saya membuat relatif. Lalu nama jelasnya marginnya saya membuat sebelah kiri. Margin leftnya saya membuat sebelah kiri, ini tidak non atau tidak ada. Margin right-nya saya membuat 172 pixel seperti itu. Ini gunanya untuk memberikan batas ya teman-teman untuk nama jelasnya antara nama jelas dan garis. Nah, jadi terdapat space atau pembatasannya untuk menyesuaikannya. Seperti saya menggunakan margin. Ini untuk catatan kiri sebelumnya 50 pixel itu. Nah, seperti itu teman-teman. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, atau nanti jika kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar, atau nanti mungkin ada saran untuk membuatnya lebih cepat, atau nanti kalian bisa modifikasinya, nanti kalian bisa menuliskannya atau menjelaskannya di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.